yang diduga komplotannya sudah naik terdakwa gitu ya. Nah, kenapa jadi teman-teman penegakan hukum kasus pemerasan itu ada rumusnya. Jadi rumusnya apa? Jadi mens rea dengan actus reus dia harus berpasangan. Jadi mens rea itu niat jahat, artinya niatnya, rencananya gitu ya. Itu harus dapat diwujudkan dengan tindakan nyata. Itu disebut dengan actus reus. Jadi bahasa sederhananya gini teman-teman, rencananya ada tapi tidak terlaksana karena tidak ada transaksi gitu. Jadi kan ini berdiri sendiri mens rea-nya. Jadi niat jahatnya aja ada misalnya gitu ya. Kita ambil dari perspektif orang yang merasa korban ya. Nah, jadi mens rea itu dia harus berdampingan dengan actus reus untuk kasus pemerasan. Makanya ketika tidak ada transaksi, maka tindak pidana sulit untuk dibuktikan. Terus kita kaitkan lagi dengan pasal pemerasan, pasal 368. Pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini adalah pasal-pasal yang relevan dengan kasus yang berkembang saat ini. Unsur-unsur pidananya itu salah satunya menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kemudian kedua, melakukan ancaman baik kalau di 368 ancaman kekerasan, kemudian 369 ayat 1 dengan mencemarkan nama baik. Nah, ini unsurnya harus dilakukan secara kumulatif, artinya unsurnya ini harus semuanya ada. Mendapatkan keuntungan pertama, kemudian melakukan ancaman kedua. Jadi kalau melakukan ancaman saja tetapi mendapatkan keuntungannya tidak terbukti, maka pasal tersebut tidak akan bisa diterapkan ke orang yang dilaporkan gitu ya. Itu paham? Artinya bahasa sederhananya ketika belum ada transaksi itu kepolisian akan sulit untuk mentersangkakan atau mempidanakan. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit karena untuk membuktikannya sulit teman-teman. Tapi ditransfer sengaja gitu ya. Ini agak effort ya menjelaskannya ditransfer sengaja. Jadi kita bertanya lagi, sebelum transfer sengajanya itu pernah nggak ada komunikasi? Ini gue blokir lah, Yura guguk ya. Gitu teman-teman. Iya, jadi merusak pemandangan aja. Jadi kadang heran ya teman-teman gitu, ketika kita membahas sebuah isu gitu, ada orang tuh yang marah tuh seolah-olah yang dibahas tuh diri dia. Jadi saya suka kadang bingung. Makanya ketika orang mau ngajak ribut ke saya gitu ya, misalnya berdebat mati-matian, saya nggak pernah mau. Kenapa? Yang dibahas tuh kasus orang, bukan kasus gue, kecuali gue bahas kasus lu gitu. Gitu, maklum mereka lagi ya. Iya. Gitu. Jadi udah kejawab belum tadi? Kenapa jadi sulit ketika hanya ada rencananya tapi belum terlaksana, tapi kenapa nggak bisa dipidana dengan pasal pemerasan gitu ya? Ingat ya, jadi kata kuncinya niat jahat. Untuk kasus pemerasan, niat agar bisa dipidana harus ada niat jahat dan tindakan nyata. Amin. Jadi doa terbaik juga untuk teman-teman. Jadi sulit, tapi kalau misalkan diada-adakan bisa jadi tersangka, bisa gitu teman-teman. Jadi bisa. Nah nih ya, kita melihat juga fenomena
banyak para praktisi yang berkomentar secara positif di kasus Nikita Mirzani. Itu kenapa? Orang praktisi itu dia tahu teman-teman bagaimana sebuah tindak pidana itu yang betul-betul kejahatan murni, mana yang bukan gitu ya. Jadi saya tidak pernah menarasikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, bahwa Nikita Mirzani mutlak tidak melakukan kesalahan. Tapi saya katakan bahwa dalam kasus ini menurut analisa saya ini bukan kejahatan yang murni. Gitu. Apa sih bang kejahatan gak murni? Nah, nanti waktu yang akan menjawab. Amin. Pencenut cerdas. Makasih. Awal penahanan karena kasus pemerasan saat sidang malah pencemaran, baik ada yang salah nggak sih? Nih teman-teman, sebenarnya saya meluruskan, teman-teman marah nggak? Nah, ini menurut tafsiran saya ya, antara pasal 368 KUHP dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dia berada dalam satu bab yang sama, yaitu tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, memang di dalam kedua pasal tersebut ya, khususnya di pasal 369 tidak ada frasa pemerasan, tetapi ada satu frasa yang bisa ditafsirkan sebagai wujud dari pemerasan. Frasa apa bang? Frasa menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Nah, jadi tergantung bagaimana kita menafsirkannya berdasarkan kepentingan. Menurut versi jaksa ya ini pemerasan dengan ancaman mencemarkan nama baik, tapi menurut pihak pembela kan ini bukan pemerasan. Apakah salah? Itu tidak keliru. Jadi kita melihat dulu agenda mereka apa, yang satu pembela, yang satu penuntut. Nah, terus yang mana bang yang benarnya menurut kita gitu ya? Yang mana yang benarnya menurut kita ya, kita lihat dulu pasalnya, dia termasuk dalam bab mana gitu teman-teman. Di dalam KUHP pasal 368 dan 369 ayat 1 KUHP itu ya, dia masuk ke dalam bab tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, apa bedanya antara 368 dengan 369? Kalau pasal 368 dia melakukan pengancaman dengan benda tajam misalnya, atau dengan kekerasan. Tapi kalau di pasal 369 dia melakukan ancaman dengan cara gue akan menyebarkan foto-foto syur lo ya misalnya, atau gue akan menyebarkan rahasia pribadi lo ke publik gitu. Gitu teman-teman. Iya, makanya saya bilang kalau di dalam undang-undang memang tidak ada frasa tersebut gitu, tapi bisa ditafsirkan ya, tergantung kita mau menafsirkannya kemana, karena dalam hukum itu ada namanya ilmu penafsiran gitu teman-teman. Jadi tergantung, sama halnya kayak pasal pembunuhan di 338 atau 340, dia tidak ada tulisan tentang pembunuhan, tapi babnya tentang pembunuhan. Frasanya di dalam pasal tersebut, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, kan nggak ada pembunuhan, tapi bisa ditafsirkan sebagai tindak pidana pembunuhan gitu. Jadi tergantung penafsiran gitu ya. Kalau saya menafsirkannya ya, sorry ya teman-teman, kalau saya menafsirkannya ya memang pemerasan. Tapi kan ini dugaan ya, jadi dugaan jaksa. Ini kan belum ketuk palu. Ingat, kita harus menjunjung tinggi asas fundamental, yaitu asas presumption of innocence. Artinya tidak ada asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada ketuk palu, maka seorang terdakwa, tersangka masih berhak untuk dianggap tidak bersalah gitu ya. Ya betul, hanya caranya berbeda. Nah, ancamannya beda. Di 368 ancamannya 9 tahun, tapi di 369 ayat 1 KUHP dia ancamannya
4 tahun. Terus ada perbedaan lagi. Kalau di 368 KUHP dia termasuk delik biasa gitu ya. Jadi kalau di 369 ayat 1 KUHP itu dia ada lagi penjelasan di ayat 2-nya bahwa pemerasan dengan dikenakan dengan pasal 369 itu dia harus berlandaskan delik aduan. Jadi harus ada korban langsung yang melapor gitu teman-teman. Sebenarnya kalau perubahan pasal tuh biasa hakim nggak mempermasalahkan, tapi kalau hakimnya mengamatinya secara lisan juga bisa teman-teman. Gitu. Kok hibah sih bang? Kan yang dibahas perjanjian. Nah, hibah merupakan salah satu elemen dari perjanjian juga, karena hibah dapat dilakukan atas dasar kesepakatan yang tertuang baik melalui perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Gitu ya. Jadi kalau kita berhubung sah dan tidaknya gitu ya, dan dasar hukum ya, kalau sudah sah berarti mempunyai dasar hukum gitu teman-teman, artinya mempunyai landasan. Pembelahan NM itu setelah JPU selesai menghadirkan semua saksi, ya nanti pledoi. Biasa pledoi itu dia nota pembelaan, tapi nanti setelah putusan sela nanti saksi korban ya, kemudian saksi korban, nanti saksi-saksi dari JPU, baru nanti saksi-saksi dari pihak terdakwa itu. Enggak dibatasin. Sebenarnya saksi itu tidak perlu banyak teman-teman. Jadi saksi itu dia esensinya harus orang-orang yang betul-betul mengetahui peristiwa yang terjadi, yang melihat, yang menyaksikan. Jadi 100 saksi ya, misalnya 100 orang saksi, dia tetap bobotnya dihitung sebagai 2 gitu. Jadi seberapa banyak pun saksi yang dihadirkan, dia tetap dihitungnya 2 gitu. Tetap aja dihitung tuh bobotnya 1 gitu. Jadi menurut alat bukti gitu. Tapi saksi dia harus ada 2 gitu ya. Jadi agar dihitung 1 alat bukti, saksi itu ya harus minimal 2. TPPU menunjukkan adanya mens rea pasal 3 pasal 4 ya. Nah, untuk TPPU ini apa sih mens rea-nya bang gitu ya. Jadi ketika dia mengetahui atau patut diduga mengetahui gitu ya, menggunakan uangnya untuk membelanjakan, untuk mengubah bentuknya, misalnya dari uang cash kemudian dibelikan properti gitu ya. Nah, kalau dalam kasus, jadi gini teman-teman, jadi unsur-unsur pasal TPPU itu dia ada beberapa ya. Salah satu itunya ya tadi mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah merupakan hasil dari tindak kejahatan. Kemudian bertujuan untuk menyamarkan. Nah, menyamarkan ini gimana sih? Gitu ya. Jadi ketika kita membelanjakan sesuatu atas nama kita pribadi kan, apakah itu dapat dikategorikan sebagai bentuk menyamarkan kan? Itu juga patut dikritisi ya. Ya, saksi ahli harus ya tentu kan saksi ahlinya siapa yang manggil gitu. Kalau dari pihak terdakwa yang manggil ya berarti saksi ahlinya untuk menguatkan pihak terdakwa gitu. Tapi pada dasarnya saksi ahli itu dia netral teman-teman, hanya saja dia argumennya ya demi kepentingan yang manggil. Jadi dia berlandaskan ilmiah ya, jadi bukan berlandaskan perasaan. Kalau saksi ahli dipanggil ya berdasarkan keilmuannya gitu. Jadi menurut keilmuannya gitu teman-teman.
Berarti saksi pelapor Kamis depan bang? Ya kemungkinan Kamis depan. Dia sidangnya, biasanya kalau persidangan itu kalau misalnya udah hari Selasa terus, tapi ketika ada perubahan nanti ke depannya dia hari yang sama lagi. Jadi ini kan hari Kamis nih, berarti minggu depan kemungkinan Kamis lagi gitu. Iya gitu. Kan Adam dengan sebenarnya itu, makanya itu yang perlu dikritisi. Jadi pasal 3 TPPU di kasus Nikbir ini sama halnya dengan pasal 369-nya gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini ya menurut saya, ini objektif ya. Jadi tindak pidana itu kan pasal itu dia harus unsurnya tuh harus terpenuhi gitu teman-teman. Jadi unsurnya bukan satu gitu ya. Misalnya di pemerasan, bukan berarti setelah menerima duit gitu ya itu udah dibilang pemerasan, bukan, tapi dibuktikan dulu apakah menerimanya ini memang secara melawan hukum, unsur pertama. Kemudian unsur lainnya ada lagi, mengancam. Dengan apa mengancamnya gitu. Kalau misalnya baru dikatakan hey, itu bisa dikatakan mengancam, kan itu juga nggak relate gitu teman-teman. Jadi ada beberapa unsur yang harus dibuktikan, begitu juga dengan TPPU gitu ya. Nah TPPU ini dia syarat utamanya harus terbukti dulu predikat crime gitu ya. Jadi dia nggak bisa jomblo gitu, nggak bisa jomblo kayak teman-teman yang di bawah. Jadi kalau TPPU dia harus dibuktikan dulu kasus pidana utamanya, misalnya korupsi, narkotika, atau pemerasan, atau penggelapan gitu. Banyak dia yang termasuk yang bisa disandingkan dengan TPPU. Kemudian tadi unsur-unsurnya mengetahui bahwa uang yang dipakai itu ya hasil dari tindak kejahatan atau patut diduga mengetahui gitu ya. Jadi jangankan mengetahui teman-teman, diduga mengetahui aja tuh udah bisa masuk gitu. Makanya orang di kasus-kasus tipikor gitu ya menerima dana hibah gitu ya, walaupun dia mengetahui dia bisa dikenakan TPPU gitu, karena patut diduga ya dia bisa kena gitu. Saya dulu itu belajar hukum itu gampang, tahunya susah. Gimana ya? Sebenarnya kalau dipakai tiap hari juga terasah juga gitu. Makanya saya ketika membahas isu hukum itu saya anggap aja saya belajar teman-teman. Karena apa? Karena ketika ada kasus A yang saya ikutin, saya membuka buku gitu. Jadi saya membuka lagi buku-buku yang udah berdebu yang ada di rak gitu ya. Jadi buku-buku zaman saya kuliah saya buka lagi, atau saya mengakses alhamdulillah zaman sekarang kan undang-undang gampang diakses ya gitu, ada internet kan gitu. Jadi undang-undang udah bisa diakses, udah tinggal download PDF gitu. Kemudian saya buka lagi, kadang saya buka Ipusnas gitu. Jadi saya melakukan analisa juga, baca-baca dulu gitu. Saya nggak hafal semua undang-undang gitu, saya nggak hafal semua pasal gitu. Bahkan pasal yang udah pernah saya hafal aja saya kadang-kadang lupa lagi unsur-unsurnya apa aja sih gitu. Yes, hukum itu penting. Karena kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh melakukan melakukan perbuatan hukum teman-teman. Kita jual beli itu udah hukum. Kita di rumah aja, kita di rumah nih, kita salim sama orang tua itu udah hukum. Itu namanya hukum kebiasaan atau adat. Ya, jadi Indonesia ini kita punya tiga jenis hukum ya. Yang pertama hukum positif, atau hukum peninggalan Belanda ya, karena memang kita peninggalan Belanda ya, baik perdata mau pidana. Kemudian hukum agama ya, hukum Islam. Nah satunya apa lagi bang? Satunya hukum adat gitu. Jadi kita tuh mempunyai tiga jenis hukum teman-teman. Jadi jangankan kita menginjakan kaki keluar rumah, kita di dalam rumah aja itu udah melakukan perbuatan hukum keseharian kita, salim dengan orang tua, salim dengan anak, itu udah melakukan hukum teman-teman. Jadi apakah hukum penting? Karena hukum itu dia berdampingan dengan kehidupan kita. Jadi dia hal yang tidak terpisahkan, dia melekat
ketika kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan yang meninggal aja masih berdampingan dengan hukum warisannya gitu teman-teman. Pasal di Konoha ribuan. Itu tiap hari DPR itu membuat undang-undang teman-teman. Mereka membahas sebagai legislator, jadi mereka melakukan fungsinya sebagai legislasi. Gitu. Nih seandainya nih kita Mirzani bebas atau misalnya kasusnya dihentikan, teman-teman juga jangan ngebully ya, gitu ya. Siapa tahu mereka berdamai di belakang layar gitu kan, kasihan juga nanti teman-teman orang yang udah dibebaskan masih aja diserang-serang gitu. Dia berandai-andai ya teman-teman gitu, karena nggak bagus juga cyberbullying tuh nanti menjadi kebiasaan yang buruk untuk di generasi yang akan datang teman-teman gitu. Jadi ketika kita bisa bijak bermedia sosial, itu sudah kita terapkan terhadap diri kita, nanti anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya ngopi nggak pernah malam, jarang, kecuali kalau di rumah yang di kampung, yang di sawah. Jadi kalau di sana ada yang bikinin. Nah kalau di sini kan enggak gitu. Jadi saya ngopi itu pagi sama siang, malam, selamat malam gitu. Jadi saya nggak ngopinya cuman maksimal 2 kali teman-teman, jarang kalau lebih dari 2, kecuali kalau lagi di tempat keluarga atau di rumah yang satunya karena ada yang urus. Berandai-andai mama yang dengar bunga. Nah, kan kita kalau berandai-andai yang baik kan juga nggak ini teman-teman, nggak masalah gitu. Artinya kan kita positive thinking gitu. Makanya saya menghimbau duluan ya. Siapa tahu kan tiba-tiba bebas gitu. Nanti teman-teman orang yang udah bebas masih dibully lagi gitu pelapornya. Jangan gitu. Siapa tahu nazar yang baik untuk akan menghasilkan sesuatu yang baik teman-teman gitu. Ini gimana mau doanya terkabul, teman-teman mendoakan supaya bebas, tapi teman-teman nazarnya kalau bebas nih gua hajar nih gini tuh. Jadi niatnya jadi nggak murni teman-teman, mendoakan yang baik tapi niatnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Aduh, jangan gitu. Gitu. Masa teman-teman nggak percaya dengan doa sendiri? Nih berarti sinyal aman ya. Percaya sih mbak. Aduh. Percayalah teman, everything is possible ya. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Itu buktinya kan gugatan uang prestasi aja kan nggak disangka-sangka kan dicabut kan. Artinya kan hal-hal yang unpredictable gitu ya bisa terjadi kan gitu. Jadi itu contoh nyata bahwa segala sesuatu bisa aja terjadi ketika seseorang menjalani proses hukum gitu ya. Pasal 369 itu memang ancamannya 4 tahun. Tapi di pasal 27B-nya itu 6 tahun. Apalagi ada pasal lain, pasal TPPU yang ancamannya 20. Gitu. Jadi kemungkinan tetap ditahan, tapi kan tentunya
Ada perbedaan sanksi sosial gitu teman-teman ketika antara 368 dan 369. Jadi kalau orang berpikirnya 368 ini kan udah penjahat banget gitu. Tapi kalau 369 kan tadi kan bisa ditafsirkan macam-macam gitu. Tapi kalau 368 ya dia mutlak udah pemerasan aja gitu. Ya, tergantung keyakinan hakim, kemudian tergantung tafsiran hakim, analisa hakim gitu ya. Jadi hakim itu dia kompleks teman-teman untuk mengambil keputusan tuh dia melihat berbagai dinamika gitu ya. Jadi kita berbicara textbook aja ya. Pada dasarnya ya hakim memang perannya kan untuk memutus, kemudian berdasarkan keyakinannya, berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap gitu teman-teman. Ya, kan keyakinan hakim tumbuh ketika nanti pembuktian dari jaksa, kemudian pembuktian dari pihak terdakwa, siapa yang lebih berhasil menyentuh hati dan